Pak Ustaz Dr. Andes Al-Baidi Zuhdi, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan, kita simak bersama maudhu asana yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Al-Baidi Zuhdi. Falyatafadhal mashkuran majruran. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, jamaah subuh Masjid Darul Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya, kembali di subuh yang sejuk ini kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Seluruh kenikmatan ibadah yang dapat kita laksanakan ini tidak lain tidak bukan karena seizin Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau Allah tidak izinkan, berat rasanya datang ke masjid, apalagi salat subuh. Kalau Allah tidak ringankan langkah kita, sulit rasanya kita mengikuti thalabul ilmi. Maka rasa syukur kita yang terbesar, Allah masih begitu baiknya pada kita memberikan kemudahan kita. Semoga Allah mudahkan sampai akhir hayat kita dapat melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Ada yang tahu tanggal berapa? Kalau mulainya hari Jumat tanggal 1, jadi hari ini tanggal 10. Nggak terasa tanggal 10 Sya'ban. Berarti ketemu Ramadan berapa hari lagi? 19 hari lagi. Sudah berapa Ramadan yang kita lewati? Kalau umurnya sekarang 50, dikurangi misalnya kita akil baliknya usia 10 tahun. Berarti sudah 40 Ramadan kita lewati. Ibaratnya pilot, jam terbangnya udah tinggi itu. Itu sudah pilot senior. Sudah selayaknya kita melakukan satu evaluasi. Ini memasuki Ramadan saya kesekian. Adakah penambahan? Adakah peningkatan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang Allah janjikan? La'allakum tattaqun. Agar kita mencapai derajat takwa.
Kalau seorang pilot pesawat terbang, setiap jamnya itu dihitung. Jadi dia sudah berapa ribu jam. Semakin banyak jumlah jamnya, semakin terbuka kesempatan dia untuk membawa pesawat yang lebih besar, yang lebih kompleks, yang lebih membutuhkan tantangan dan pengalaman. Ada yang bilang, saya udah lewatin Ramadan 40 kali, kecil. Gampang Ramadan, cuma nahan nggak makan gitu kan. Dari habis subuh sampai maghrib. Kecil itu mah. Tadarus kecil buat saya mah itu. Ke masjid udah biasa. Bapak Ibu, ketika kita memahami, menyadari bahwa ini semata-mata karena izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, Bu, Pak, nggak bisa orang itu melaksanakan ibadah shaum. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa kita jalan ke masjid. Seperti yang sering saya sampaikan. Seorang laki-laki yang kuat itu bukan laki-laki yang bisa mengangkat barbel 100 kilo pada olimpiade di mana olimpiade terakhir? Di Tokyo, di Jepang. Dia bisa mengangkat barbel 100 kilo? Bukan. Dia bisa menundukkan gunung Jayawijaya? Bukan. Laki-laki yang kuat itu, ibu-ibu, adalah mereka ketika berkumandang azan, hayya 'alas shalah, dia bisa datang ke masjid. Tidak pandang bulu dia itu seorang rakyat jelata atau pejabat. Karena yang manggil adalah yang menguasai alam semesta. Yang manggil adalah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita cantik, tampan, memberikan kita kemampuan untuk berpikir, kemampuan kita untuk bekerja. Yang manggil, yang memberikan segalanya pada kita, ia datang. Hatta dia seorang raja, seorang presiden pun ketika di sajadah ini dia menundukkan kepalanya, bersujud di hadapan Allah, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, moga-moga cukup ya setengah jam ke depan, kita mencoba melakukan refleksi diri. Sudah sejauh mana Ramadan yang saya lalui? Satu hal yang perlu kita pahami, banyak hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan isyarat kepada kita bahwa kita ketahui bersama Ramadan adalah satu-satunya bulan yang diberikan kepada hamba Allah yang namanya manusia untuk meningkatkan kualitasnya di hadapan Allah. Di mana di situ seluruh amal ibadah diberikan, dilipat ganjarkan kepahalanya oleh Allah. Tapi ternyata nggak banyak orang yang mau berebut seperti itu. Udah tahu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang langsung kasat mata di depan mata, itu baru berebut. Kalau Pak Wahyu kemarin sampaikan, Pak Wahyu bilang, yang hadir sholat subuh dapat minyak goreng. Lagi rame minyak goreng. Penuh nggak di masjid? Penuh. Ya Bu, saya dapat video itu sampai di daerah mana itu? Antrinya sendal, yang antri sendal udah pegel. Jadi orangnya duduk, sendalnya panjang banget, Masya Allah, sedemikian. Kalau Pak Wahyu bilang diberikan minyak 4 kilo, ini penuh, masjid ini nggak muat, lantai 1 dan lantai 2. Kelihatan. Kalau misalnya Pak Arief umumkan ke seluruh Depok, seluruh pengurus masjid yang datang akan dapat mimbar baru. Masya Allah. Jati dari Jepara. Saya ngelihat Pak Arief, naksir saya. Masya Allah. Saya nggak muat rumah saya, lagian buat apaan? Ya kan, cocok di masjid. Tapi malu juga Bapak Ibu, kebanting masjidnya. Asli kebanting ini indah banget. Gimana menandingi mimbarnya?
ramaikan masjid ini. Gitu Bapak Ibu. Mimbarnya udah cakep, kegiatannya penuh, Masya Allah. Kalau misalnya Pak Arif bilang pengurus masjid di Depok akan dapat mimbar baru, penuh ini, pada datang semua. Itu sifat manusia Bapak Ibu. Tapi ketika dikatakan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, kok ia masih ada yang gak berpuasa? Ketika dikatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya, kok masih ada yang jangankan 2 rakaat sebelum subuh, subuhnya juga sudah kesiangan. Bapak Ibu kan pengen ya punya rumah mewah, punya apa lagi? Punya mobil, kendaraan mewah, semuanya difasilitasi. Ternyata kata baginda Rasulullah SAW, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rebutan Bapak Ibu. Nah untuk itu, ini Allah berikan kesempatan kepada kita, insya Allah kalau umur kita nyampe 19 hari lagi di depan mata, apa yang harus kita siapkan? Duit udah cukup kata konglomerat kita, ya, pengusaha yang udah kita tidak ragukan lagi kiprahnya. Cukup duit saya mah Ustadz, buat Ramadan 10 Ramadan saya udah siap. Bukan itu saja Bapak Ibu, bagaimana kesiapan mental kita menghadapi sesuatu yang besar. Saya pernah cerita, kalau misalnya kita punya mobil, ya, mobil sebelum dipakai diapakan dulu Bu? Pak, dipanaskan dulu mesinnya, ya, sudah panas langsung kita tancap gas. Emang nggak boleh kalau langsung dinyalain? Boleh, tapi tentu nggak optimal, nggak awet. Ada mobil nih 2, mobilnya sama. Ya, mobil A, mobil B, yang satu dipanasin rutin, yang satu oleh pemiliknya nggak pernah dipanasin. Langsung pagi keluar langsung jalan, pagi keluar langsung jalan. Jangankan 5 menit, 1 menit aja enggak, karena nggak sempet katanya. Kita lihat nanti mana yang lebih awet. 1, kedua kesiapan mobilnya. Nggak usah mobil, Bapak Ibu yang punya motor langsung jalan itu biasanya gimana? Endut-endut begitu ya. Kok endut-endut bahasa Depok? Sama Bapak Ibu, Ramadan itu juga ketika kita mempersiapkan ada latihan, maka pada saat malam pertama Ramadan kita sudah siap. Siap mental, siap segalanya. Jadi sebenarnya adalah salah, bukan salah ya, kurang tepat. Kalau kita baru malam pertama baru mulai tadarus. Bu, Quran Papa mana nih? Quran Papa mana? Tahu itu udah ketumpuk-tumpuk. Ah, ya Allah, udah penuh debu. Sini, Bapak mau baca. Pas dibaca, udah lepas, udah rayap. Ya. Bu, itu buku tentang Ramadan di mana ya? Tahu, cari deh di mana. Cari, baru belajar Ramadan pas malam pertama. Tidak salah, tapi kurang optimal. Akan lebih baik kalau kita pelajari ini masih ada waktu Bapak Ibu, yaitu 19 hari. Apa yang harus kita siapkan? Segalanya. Nah, kesempatan hari ini, pagi ini, kita masih di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebanyakan manusia lalai dengan Sya'ban. Kenapa? Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan utama. Ibaratnya kalau di Indonesia itu Harpitnas. Apa Bu Harpitnas? Hari kejepit nasional. Kalau misalnya Jumat itu masuk, Kamis merah, nah itu Jumat itu Harpitnas. Sehingga orang ngambil cuti dari hari Kamis.
Ada juga bulan kejepit, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa kok dikatakan kejepit? Karena dia diapit oleh 2 bulan yang juga memiliki keutamaan. Sebelum bulan Sya'ban, bulan apa ya? Bulan Rajab, bulan haram, di mana di situ nggak boleh macam-macam. Kemudian dilanjutkan Sya'ban, berikutnya Ramadan, Syahrus Siyam, bulan di mana diperintahkannya berpuasa. Kita lalai. Justru di bulan Sya'ban ini Rasulullah melakukan banyak ibadah. Ibaratnya dia sedang kalau atlet itu apa namanya? Masuk TC, pelatnas, latihan kencengin. Maka kalau petani, Bu, petani, bulan Rajab itu menanam. Bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu menyiram dan memupuk. Bulan Ramadan memanen. Timun suri, Masya Allah. Sama apa lagi? Belewa. Janji ya. Bapak Ibu, jadi Ramadan itu bukan bulan latihan. Salah, di situ kita memanen, di situ kita sudah terbiasa baca Quran, sudah terbiasa melaksanakan sholat di masjid 5 waktu untuk yang laki-laki, sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat sunat rawatib, sudah biasa melaksanakan sholat tambahan, sholat duha, sholat-sholat yang lainnya. Sudah terbiasa. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan latihan itu. Jangan ragu lagi Bapak Ibu. Jangan sampai kesibukan kita, apapun kesibukan kita, kita lalai dari 2 rakaat di pagi hari yang namanya sholat duha. Jangan sampai karena kesibukan kita, karena capeknya kita, melalaikan 2 rakaat sebelum subuh. Dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan juga keutamaan bulan Sya'ban, bulan TC-nya kita, bulan latihannya kita. Yang pertama, dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini Rasulullah paling banyak mengerjakan puasa sunnah. Ya. An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat bahwa ada satupun bulan yang Rasulullah menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat bagaimana Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, yuk kita berlomba-lomba. Yang biasanya bukan puasa khusus ya Bapak Ibu ya, bukan puasa khusus. Maksudnya puasa sunnahnya kita hidupkan. Apa? Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Itu saja sudah banyak. Senin Kamis saja sudah 8. Ayyamul Bid tambah 3 hari, 8 tambah 3 11. Kalau ada yang kuat puasa Daud. Rasulullah itu memperbanyak saum sunnahnya di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana kita memperbanyak amalan itu? Yang kedua, bulan ketika amal dibawa naik kepada Allah. Jadi amalan kita ini dibawa naik catatannya. Ada hadis yang bagus sekali Bapak Ibu, saya bacakan. An Usama bin Zaid qala, dari Usama bin Zaid berkata, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usama bin Zaid, saya berkata kepada Rasulullah, lam araka tasumu syahran, saya belum pernah melihat engkau melaksanakan puasa minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, qala dzalika syurun yaghfulun nasu anhu.
Itu bulan Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalai. Namanya lalai itu ya lupa. Dia pikir aman-aman saja. Sama berapa banyak kehidupan ini melalaikan kehidupan tujuan akhir kita, yaitu kehidupan akhirat. Ayat sudah banyak diingatkan oleh Allah. Kita kayaknya kehidupan dunia itu kita kejar habis. Lupa itu nggak pasti. Dan kenikmatan kehidupan dunia itu selesai sampai di situ. Sementara ada kehidupan yang lebih kekal. Walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Kita lupa, nggak mempersiapkan itu, sehingga berapa banyak ketika orang itu sudah di ujung ajalnya, sakaratul mautnya, dia nggak siap apa-apa. Ntar dulu, saya belum memberikan wasiat. Ini uang banyak nih, udah nggak sempet Bapak Ibu. Rumah yang kita bangun nggak sempat kita nikmati. Harta yang kita kumpulkan nggak sempat kita gunakan. Padahal ini menjadi tabungan kita kalau kita sempat untuk menginfakkannya. Maka bagaimana kehidupan ini tidak melalaikan kita? Sama. Sya'ban ini bulan yang Rasulullah SAW mengatakan ini bulan kita sering lalai. Kita coba Bapak Ibu. Lanjut ya hadisnya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ini bulan yang banyak manusia lalai antara Rajab dan Sya'ban dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana amal itu diangkat catatannya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun, kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang dijamin masuk surga, Rasulullah yang dipilih sebagai seorang hamba terbaik, masih menjaga amalannya, dan dia mengatakan wa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana shaimun. Saya pengen ketika amal itu diangkat saya sedang puasa. Masya Allah, betapa indahnya ya Bu, Pak. Kita pas amal, kita kan nggak tahu nih bulan Sya'ban nih panjang. Pas amalnya diangkat kita sedang ngaji nih di Masjid Ar-Rahman. Oh iya nih bapak ini ibu ini sedang thalabul ilmi, atau kita sedang tilawah, atau kita sedang salat. Tapi kan itu pendek. Kalau saum bagaimana? Panjang, dari subuh sampai maghrib. Masya Allah. Oh iya hamba engkau sedang berpuasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kita sering lalai dari mengoptimalkan, memaksimalkan bulan Sya'ban. Yuk Bapak Ibu, belum terlambat. Keutamaan yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Rasulullah paling banyak mengerjakan puasa sunnah. Yang kedua, bulan Sya'ban, bulan ketika amal dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang keutamaan yang ketiga adalah momen persiapan menjelang Ramadan. Keutamaan yang ketiga tadi sudah kita bahas. Jadi Bapak Ibu, saya terus terang Masya Allah, kita terharu ya Bapak Ibu, nih anak-anak kita banyak, libatkan mereka terus, jangan pernah putus. Ya Bapak Ibu, kita ajak mereka untuk ke masjid, menghidupkan masjid dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mereka terbiasa di masjid. Bapak ibunya gimana? Yuk menjelang Ramadan ini kita optimalkan, kita biasakan. Yang belum pernah ke masjid jadi ke masjid, yang sudah ke masjid kita laksanakan tepat waktu. Yang belum pernah sholat rawatib, kita mulai menghidupkan rawatib. Coba sholat sunat rawatib
dalam salah satu hadis dikatakan, barang siapa yang merutinkan rawatib, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Yang bilang mau cuman Pak Wahyu. Oh mau 2. Ada 12 rakaat sama-sama. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Sudah 8. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. Terus 2 rakaat sesudah isya. 12. Sebelum asar nggak dihitung. Kita koreksi ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Yang kita kadang-kadang lupa sebelum asar. Mau ditambahkan yang lain? Monggo. Aduh saya berat banget 12 rakaat. Itu saya lagi sibuk-sibuknya kata ibu. Ya gule belum selesai. Cucian belum selesai. Monggo dilatih dikit-dikit. Ya. Latihan Bu. Minimal yang kita mulai dulu dari apa? 2 rakaat sebelum subuh. Nanti kalau sudah bisa 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Terus 2 rakaat sebelum asar. Nanti kalau mampu 4 rakaat. Sayang kesempatan itu. Gimana caranya? Wong saya baru aja sholat udah komat. Nah, berarti kita datang lebih awal. Ya, komatnya udah nafsu banget nih. Terus apa lagi keutamaan yang bisa kita lakukan? Mulai belajar sholat secara tumak ninah. Sholatnya tenang. Kalau bahasa Betawinya enggak gerasa gerusu. Kalau bahasa Menteng Pulonya enggak kayak capung cebok. Cet 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 selesai. Kita menghadap Allah Bapak Ibu. Jadi rukuknya itu benar-benar sempurna ruku. Sujudnya tumak ninah. Berdirinya tumak nina, duduknya tumak nina, indah, nikmat rasanya. Kita menghadap Allah yang memberikan segalanya pada kita. Masa kita kebut? Udah ditunggu sama teman mau main bola. Nah. Kan saya pernah cerita ya Bapak Ibu ya, kalau Pak Haji Markiat pernah acaranya banyak dikunjungi pejabat. Gimana kira-kira kalau pejabat mau datang Pak Markiat? Disiapin itu. Pak Wali Kota mau datang ke cabang mie kangen yang ke-10. Itu di cabang yang ke-10 itu yang tadinya catnya cuma ngelotok kecil, cat ulang. Bangku dirapihin dan seterusnya. Dia pakai baju yang pantas. Itu baru mau kedatangan wali kota. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Rabb yang memberikan kebaikan kepada kita semua. Maka tentu kita harus lebih baik lagi Bapak Ibu. Ya. Pak Wahyu mau pelantikan, dia pernah pelantikan tuh jadi kepala sekolah. Gimana? Oh dia siapin bajunya itu yang rapi, minyak wangi. Ketua DKM lagi ya. Itu baru menghadap pelantikan. Entah itu yang melantik kepala dinas atau gubernur. Apalagi yang mau melantik ini Allah Subhanahu wa taala. Amal kita mau diangkat di bulan Sya'ban Bapak Ibu. Semangat. Ya. Apa saja kita lakukan, setiap kebaikan yang bisa kita lakukan.
kebaikan kecil kita lakukan. Ada kebaikan yang tertinggal pada kita. Apa? Mengucapkan syukur. Itu kecil, enggak pakai modal. Nih tadi tuh anak kita sedang nganterin minum. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Makasih ya nak. Nah, nanti Reza kalau masih dikasih uang jajan? Masih. Tanya bapaknya, Pak masih dikasih uang jajan enggak? Nah, bilang makasih enggak? Alhamdulillah. Ibu kalau dikasih uang belanja jangan lupa makasih. Jangan pas dikasih kok segini? Kemarin 50.000, sekarang kok 45. Bapaknya bilang, kan 5.000 udah dientit. Ucapan terima kasih itu satu bentuk rasa syukur kita. Dikatakan barang manusia itu kalau kecil nggak bisa bersyukur, apalagi besar. Nikmat yang terbesar adalah nikmat usia kita. Makanya ada hadis yang disampaikan, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu birahmatika fi ibadika shalihin. Ini doa yang indah sekali Bapak Ibu. Doa yang diucapkan ketika seseorang itu berusia 40 tahun. Yuk kita lihat. Allahumma rabbana auzi'ni, bantu saya, mudahkan saya, an ashkuro, untuk senantiasa bersyukur, nikmatakallati an'amta alayya, terhadap nikmat yang sudah engkau berikan kepadaku. 40 tahun Bapak Ibu, kita sudah dikasih kenikmatan, makan enak, makan sate nggak ada masalah, makan gulai nggak ada masalah, makan apa? Tunjang nggak ada masalah, masya Allah. Oh, orang Padang nih ketahuan nih ya. Makan kebuli nggak ada masalah, gigi masih utuh. Nyampe di usia 40 bersyukur Bapak Ibu. Sekarang rontok satu-satu kenikmatan. Gigi udah mulai patah berapa Pak Khalid? Belum, masya Allah, alhamdulillah. Pak Arif belum, udah 2. Sama, saya udah 2 rontok. Patahnya mendadak lagi, nggak ada apa-apa. Loh, patah ini. Sudah diingatkan sama Allah. Pak Khalid bilang belum ada yang patah, tapi rambut masih ada yang hitam. Bisa dihitung yang hitamnya. Ini adalah ingat, Allah mengingatkan kita, hambaku, itu aku berikan satu peringatan. Rambut sudah mulai memutih, jenggot sudah mulai berwarna-warni. Ya, kalau lewat itu ada yang bilang, loh kok rambut udah putih? Itu habis lewat pohon jambu, kembangnya jambu rontok. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat udara segar. Ya, itu semua kenikmatan yang kadang kita lalai. Maka bagaimana kita bersyukur? Auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya, dan juga engkau telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan engkau mudahkan hamba untuk bisa melaksanakan amal saleh yang engkau ridhai. Ini bisa hadir di sini Bapak Ibu, bukan main-main, ini nikmat terbesar. Susah kita belajar thalabul ilmi, itu susah. Bisa hadir ke masjid 2 rakaat melaksanakan sholat subuh, susah. Alhamdulillah, kadang-kadang kita sulit untuk bersyukur. Sekecil apapun Bapak Ibu, mari kita tunaikan rasa syukur itu. Nah, kembali kepada momen persiapan Ramadan, mulai apa saja yang bisa saya lakukan.
memperbanyak amal ibadah, memperbanyak hal-hal yang baik. Tadi yang kecil, rasa syukur, ucapkan terima kasih. Kemarin bilang terima kasih nggak dikasih ini mimbar? Bilang, makasih Pak Haji. Seneng banget kalau kita kasih pengemis ya, kita ngasih uang ke pengemis, doanya panjang ya. Wah saya tuh seneng banget tuh kalau ada pengemis baru dikasih 2.000, doanya panjang, ya Allah indah. Bapak Ibu bisa jadi dari ucapan dia itu sampai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Doa orang yang miskin, doa orang yang terzolimi. Yang terakhir Bapak Ibu, sudah hampir jam 6. Keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan terakhir untuk kita mengqadha puasa Ramadan. Dikasih kesempatan. Kalau masih ada yang belum selesai bayar puasa, ini masih ada kesempatan. Ya Bu, kemarin ada yang sakit bolong. Ini masih ada waktu 19 hari bayar. Ibu-ibu anak gadisnya ya belum sempat bayar. Ini kebut nih, masih ada waktu. Kenapa? Kalau sampai lewat, apa yang terjadi? Hukumnya sudah berbeda. Dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Bu, sekaligus sudah dicatat sebagai dosa. Dosa apa? Dosa lalai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih ada Ramadannya yang belum selesai dibayar, ini masih ada waktu. Ya, semoga Allah mudahkan langkah kita dan kita bisa melaksanakan, mengoptimalkan persiapan Ramadan dengan baik. Bukan hanya persiapan harta, tapi persiapan mental kita juga. Kita akan menghadapi kesempatan untuk melakukan amal ibadah yang baik di hadapan Allah. Berarti saya harus melakukan TC di bulan Sya'ban ini. Latihan terus. Rasanya malas, 2 rakaat sesudah zuhur, laksanakan. Rasanya malas, 2 rakaat sebelum asar, laksanakan, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi penguat kita semua. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan mengoptimalkan dan bisa meraih kebaikan-kebaikan dari Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan atas keterangan Dr. Judi yang telah berkenan untuk memberikan mawaidhah bersama pada kesempatan tahun subuh pada pagi hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari yang sudah disampaikan, diterangkan dan dijelaskan oleh Pak Ustaz, mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, dipersilakan. Kami berikan waktu sampai pukul 6:10. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustaz, Pak Guru memberikan tausiah ini kan logika ya, artinya sesuatu yang memang sangat menarik menjadi kajian. Berkaitan dengan bulan Sya'ban, Pak, secara pribadi kami sebagai pedagang atau pengusaha memang satu sisi kami mempersiapkan hal-hal demikian, tapi satu sisi secara ekonomi pengalaman saya pribadi kami juga mempersiapkan bahan baku. Kenapa? Karena bahan baku menjelang bulan suci Ramadan itu naik Mas Bambang. Seperti cabai, ya kan itu akan naik, daging akan naik, termasuk bahan kebutuhan. Sekarang pun saya sudah mulai mempersiapkan Pak. Karena apa? Karena nanti pada saat puncaknya itu luar biasa. Sedangkan kami harga jualnya tetap stabil. Belum beberapa tempat harga yang memang kami buat ini.
dan kami tidak bisa menyentuh di situ Pak Ustaz. Langkah apa yang terbaik untuk mengingatkan keluarga kami dan saudara kami dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan ini? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, berkaitan dengan surat Al-Fatihah tadi yang 12, itu subhanallah ya kan. Ini menjadi hal yang sebenarnya ringan kalau kita rutin, tapi sedikit berat, sangat berat gitu kan. Nah, mohon trik-trik apa yang bisa meringankan kami Pak Ustaz? Ya tentu Pak Ustaz jam terbangnya seperti pilot itu udah jam terbang sangat tinggi, yang bisa sederhana yang bisa kita lakukan buat saya dan keluarga kami, terutama anak-anak kami yang masih tumbuh berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan pertama ini luar biasa bagus banget. Kalau bertanyanya di bulan Syawal, ini ancang-ancangnya cukup. Tapi kalau bertanya di bulan Sya'ban, ya mau tidak mau seadanya. Kan tadi sudah di awal sudah saya sampaikan, kita Bapak Ibu, kita ini sudah menjalani Ramadan yang kesekian kalinya, bukan anak-anak kita. Ya. Kalau Ahmad baru Ramadan keberapa, Mat? Baru kedua. Kalau akil baliknya, tergantung. Beliau akil baliknya SD misalnya, sudah Ramadan keberapa? Kita nggak main-main Bapak Ibu. Ini para pilot-pilot pesawat Boeing ini, tapi ternyata masih bawa pesawat baling-baling. Kenapa? Karena tidak diambil ilmunya itu, nggak dimanfaatkan. Bapak Ibu kalau yang pernah Ramadan di Makkah, di Madinah, rasanya malu kita. Itu para orang-orang yang kaya itu, mereka berebutan Bapak Ibu untuk memberikan kebaikan kepada para jamaah. Jadi tarik-tarikan itu, buka di sini, buka di sini. Mereka siapkan bukan dan mewah sekali. Memang kalau budaya Arab itu senang memberikan makannya. Di samping mereka juga punya rezeki. Jadi mestinya dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban itu kita nabung untuk dihabiskan di bulan Ramadan. Memang ini suasana kebiasaan setiap negara kan berbeda. Saya nggak tahu di negara lain. Kalau di negara kita pas Ramadan harga pada naik. Ya, kenapa? Karena orang kebutuhannya meningkat. Nah, terkait dengan itu, kita coba untuk bisa nggak Ramadan itu tabungan kita dari Syawal sampai Sya'ban. Nanti di Ramadan, ya, terutama Pak Haji Markiat ini, Masya Allah, Allah berikan kelebihan, kemudahan, rezeki punya pegawai yang banyak. Sudah diniatkan Ramadan saya mau kasih, gitu. Saya mau kasih istilahnya THR. Ya Allah, borong-borong THR buat keluarga juga mepet banget ya, harga naik. Nah ini karena kondisi, tapi minimal diniatkan. Nanti Allah kasih kemudahan. Bapak Ibu yang punya pembantu, siapkan dari sekarang, tabung, berikan kebahagiaan pada mereka Bapak Ibu. THR, kalau perlu sebulan gaji. Masya Allah, ini enak amat, orang cuman kerja cuman sebulan, masa saya kasih 2 bulan gaji? Pikiran kita masih pikiran dunia. Ramadan itu dilipat gandakan amalnya Bapak Ibu. Ya Allah, para muhsinin di Timur Tengah itu, Bapak Ibu coba deh lihat, itu yang namanya menyiapkan buka, menyiapkan infak mereka, Masya Allah. Dan mereka tidak hitung-hitungan bisnisnya terhadap Allah. Ini bisnis terhadap Allah, bukan bisnis manusia. Saya pengen memberikan kebahagiaan buat pembantu saya. Gimana nih? Nah, nanti jangan dikasihnya malam takbiran Bapak Ibu. Ya, 5 hari sebelum Lebaran kita kasih, supaya dia bisa tahu nih saya mau masak apa segala macam. Berikan kebahagiaan.
Apalagi tukang sampah. Ya Bapak Ibu, siapin. Banyak amat. Kok lagi-lagi pikiran kita bisnis terhadap manusia? Diubah, kita bisnisnya terhadap Allah. Nanti Bapak Ibu akan melihat 1.000 rupiah yang Bapak Ibu lebihkan kepada tukang sampah, 10.000 rupiah yang Bapak Ibu lebihkan kepada pembantu rumah tangga. Itu besar sekali nanti di yaumil akhir. Baru nyesel, ya kenapa gue cuman kasih 10.000, kenapa tukang sampah cuma dilebihin 1.000. Itu Bapak Ibu memberikan itu akan kembali kepada kita. Ini bisnisnya dengan Allah Bapak Ibu. Allah aja gak pernah hitung-hitungan kepada kita. Kasih nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat bisa bernafas, nikmat kaki. Coba yang usianya sudah 55 ke atas, suruh langsung diri gimana? Kok ngelihatnya ke situ? Ya. Salah saya. Ya, ke situ sama juga. Suruh diri langsung, ya. Pak Arif suruh lari itu Pak Dendi, ya. 10 meter udah beda, ya. Dibandingkan yang di pojok sana masih seger banget itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisnisnya kepada Allah, maka kita manfaatkan bisnis itu kembalinya ke kita. Monggo Pak Markiat minta sama Allah, ya Allah aku ingin memberikan kebaikan buat para pegawai. Aku ingin memberikan, nanti Allah kasih jalan. Jangan pakai hitungan manusia ya Bapak Ibu ya. Gaji cuma 2 juta, gimana mau lebaran nih gaji 2 juta. Jangan hitungan gitu. Buat Allah nanti tentunya ada rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang penting dekati Allah. Jangan pernah kita lupa bahwa Allah yang memberikan rezeki, mintanya pada Allah. Kita merasa kita mampu. Pada satu kali ibu, bu, kancing copot, gampang, tinggal masang kancing. Lupa minta sama Allah. Pas masukin jarum gak masuk-masuk ya bu. Kok lubangnya gak kelihatan nih? Langsung ingat Allah, ya Allah mudahkan hamba masukin benang ke dalam jarum. Itu hadisnya ada. Masang sendal jepit aja merengek kita pada Allah. Jangan andalkan kehebatan kita. Saya S3 bisa segalanya. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kita membiasakan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Ibadah-ibadah nafilah namanya. Ibadah tambahan. Mulainya dari mana? Dari yang wajib dulu. Kalau sudah yang wajib bisa, tambahkan dengan yang sunnah. Jangan langsung 12 rakaat. Mana yang kira-kira anak kita mudah? Oh dia paling mudah apa nih? Sebelum zuhur misalnya. Atau sesudah maghrib itu gampang. Itu dulu. Sampai dia terbiasa, tambah lagi. Kalau perlu kita kasih hadiah. Ya Allah nah kamu bangun subuh pintar. Tadi 2 rakaat sebelum subuh. Kasih duit. Karena anak-anak itu butuh yang konkret. Dia belum kebayang itu yang namanya dibangunkan istana di surga. Belum kebayang lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kita kasih. Udah siapin 5.000 gitu. Dapat tadi 2 rakaat sebelum subuh. Nih kasih. Nah, ntar nggak usah setiap hari, sampai dia merasakan oh iya ya ada kebaikan di situ. Membiasakan pada anak itu perlahan sesuai dengan umurnya Bapak Ibu, jangan dipaksain. Nanti dia akan terbiasa. Dan yang kedua kita harus sabar, ingetin terus sampai umur kita selesai, tidak pernah berhenti mengingatkan anak kita. Meskipun anak kita sudah berumah tangga, tetap kewajiban kita, anak kita perempuan udah nikah, ada suaminya yang bertanggung jawab. Waktu sholat ya kita ajak, tetap statusnya kita mengingatkan saudara kita, mengingatkan anak kita. Gitu ya Pak Haji ya. Baik, cukup, ada lagi? Dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada keutamaan dalam setiap sholatnya. Rasulullah SAW menyampaikan itu, salah satunya adalah 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini saya coba cek ya, khawatir saya salah. Untuk sholat rawatib itu kita hitung ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Iya betul, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Betul Bu. Tapi 4 rakaat ini Rasulullah memberikan satu keutamaan yang berbeda. Silakan Bapak Ibu buka bukunya atau bisa lihat di internet. Ada keutamaan yang Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan. Kalau nggak sanggup 4, 2 dulu. Nanti kalau sudah, karena di situ disebutkan sholat yang memiliki keutamaan di saat kita lalai itu salah satunya adalah sholat asar. Kenapa? Asarnya biasanya menjelang maghrib, terutama yang pulang kerja. Jam kerja jam kerja itu selesai jam 3, asar hampir setengah 4 belum, pulang aja dapatnya di jalan, nggak dapatnya banyak, nggak dapat apa aja tuh, nggak dapat berjamaah, nggak dapat sholat tepat waktu, nggak dapat sunnah sebelum asar. Kalau kita mau menunggu sebentar saja, udah deh nggak apa-apa, saya biar dapat keutamaan, itu dapat pahala lagi. Pahala apa? Menunggu. Itu yang kadang-kadang kita lalai. Jadi betul Ibu ya, rawatib itu yang 12 seperti itu. Ditambah kalau Bapak Ibu mampu, mulailah 4 rakaat sebelum asar. Kalau nggak ada kesibukan, bedakan. Jadi setiap ibadah sunnah semakin berat kita laksanakan, semakin besar pahalanya. Bapak Ibu yang kesini nih lagi badannya meriang, tentu beda dengan yang datang badannya sehat. Yang duduknya masih kuat dengan yang nggak bisa duduk sila. Kalau duduk sila sebentar harus diselonjorin, beda pahalanya. Ya. Jadi Allah juga nggak akan memberikan sesuatu kecuali dengan kebaikan-kebaikan dan perjuangan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Itu Bu ya. Ada lagi cukup? Udah jam 6:15. Untuk pertanyaannya bisa disudahi.